Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Fikri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan membacakan hasil resuman dari kegiatan sosialisasi pembelajaran FEBI 2021. Yang pertama tentang ke-FEBIan. Cikal bakal FEBI IAIN Pekalongan berawal dari satu prodi yang ada di jurusan syariah, yaitu prodi D3 Perbankan Syariah. Prodi perbankan mulai dibuka dan menerima maba pada tahun akademik 2004-2005. Satu tahun kemudian dibuka lagi satu prodi, yaitu ekonomi syariah. Dan dua prodi baru yang dibuka ini ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat. Jadi semakin kesini akhirnya dibangunlah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan misah dengan Fakultas Syariah. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit membacakan visi misi FEBI. Visi FEBI yaitu terwujudnya FEBI IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Dan untuk misinya sendiri yaitu misi FEBI IAIN Pekalongan menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang soleh, cerdas, unggul, moderat, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui pendidikan dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam, meningkatkan produktivitas dan daya saing FEBI di tingkat global, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan hasil resumen saya tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri diketuai oleh Muhammad Aris Syafi'i MEI. Prodi syariah ini pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005 dan 2006 dan masih berstatus STAIN Pekalongan yang dulunya masih bergabung dengan Fakultas Syariah. Dan untuk visi ekonomi syariah sendiri yaitu menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional di tahun 2035. Misi ekonomi syariah yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan, mempelopori dan ikut berperan dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekos, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Ya, itu sedikit tentang FEBI dan ekonomi syariah. Dan selanjutnya saya akan membacakan tentang etika mahasiswa oleh Ibu Susminingsih. Etika pertama yaitu kita harus pandai dalam berkomunikasi, baik kepada sesama mahasiswa, dosen, atau yang lainnya. Etika kepada dosen, misalkan kita menjapri dosen, kita harus
menyebutkan nama, jurusan, terus kepentingannya apa. Dan kepada sesama mahasiswa kita juga harus saling menyapa, saling berkenalan, mengerti satu sama lain, dan tidak membeda-bedakan dengan yang lain. Terus dalam hal berbusana kita harus berbusana yang sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan karena kita di Islam ya, mungkin kita harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan Islam, tidak memakai pakaian-pakaian yang ketat yang dapat menimbulkan syahwat. Terus kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, terus mengetahui dan memahami melaksanakan peraturan yang berlaku di kampus. Jadi kita harus taat kepada peraturan kampus, menjalankan peraturan kampus dan tidak melanggarnya. Menghormati, menghargai, dan jangan bullying, karena itu adalah hal yang harus kita hindari, bullying itu. Terus di luar kampus kita juga harus bergaul dengan yang baik, sopan, terus saling memberi salam, dan juga jangan mengolok-olok. Ya mungkin itu sedikit tentang etika mahasiswa yang saya pahami. Etika mahasiswa. Terus selanjutnya yaitu strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani. Strategi belajar antara lain strategi belajar secara visual, yaitu kita harus menggunakan pemahaman gambar, peta, grafik. Visualisasikan materi dalam benak pikiran kita. Pahami materi lewat bacaan atau gambar. Beri warna dan gambarlah pada bacaan yang penting. Terus strategi belajar auditori, yaitu dengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas supaya kita paham apa yang dijelaskan. Terus terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Terus strategi kinetik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh. Perbanyak latihan soal sesuai belajar, dan tuliskan nilai-nilai yang penting yang perlu dicatat untuk nanti kita sebagai bahan UAS. Nah, terus selanjutnya yaitu strategi belajar kelompok. Pilih teman belajar yang cocok supaya lebih mudah dalam mengerjakan kelompok tugas dari dosen. Terus saling bandingkan catatan, mana yang lebih baik, mana yang lebih pantas, dan mana yang lebih bagus. Rutinkan belajar secara bersama. Dalam hal belajar kelompok kita harus saling melengkapi satu sama lain, saling membantu satu sama lain supaya tugas cepat terlaksana. Terus yaitu strategi belajar mandiri. Strategi belajar mandiri kita harus perbanyak membaca buku, membaca internet, atau membrowsing hal yang ada kaitannya dengan mata kuliah. Terus pilih tempat belajar yang tenang supaya kita ilmunya cepat
masuk ke pikiran dan dapat dipahami. Setelah memahami materi, cobalah diskusikan dengan orang lain, minta pendapat orang lain. Apakah ini benar, bagus, atau gimana? Selanjutnya yaitu saya langsung saja ke kiat menulis karya ilmiah oleh Bapak Kuat Ismanto. Tapi sebelum menutup yang strategi belajar, tadi di awal juga Bapak Agus Narwani menjelaskan kita tentang tujuan sebenarnya kuliah dan juga perbedaan kuliah dengan sekolah. Nah, perbedaan kuliah dengan sekolah di sini yaitu kalau kuliah itu tanggung jawabnya lebih besar daripada waktu kita sekolah di SMA maupun SMP. Terus nilai lebih tegas, jumlah ujian lebih sedikit, dan kecepatan mengajar juga lebih tinggi. Dan juga tugas tidak selalu diperiksa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kuliah kita supaya kita cepat lulus skripsi 4 tahun, nggak usah lama-lama. Selanjutnya yaitu kita juga harus memiliki kemampuan menulis, memahami sebuah materi supaya kita dalam hal belajar kita dapat memahaminya dan tugas-tugasnya mendapatkan nilai yang bagus sesuai yang diharapkan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kiat menulis karya ilmiah oleh Bapak Kuat Ismanto, yaitu kita harus mencari sumber dan cara memperoleh kebenaran. Mencari sumber yang benar seperti kita kepercayaan animisme, dinamisme, harus berpikir logis dan filsafat. Terus harus mencari sumber yang dari agama atau kitab suci. Terus menulis uji coba beberapa karya ilmiah dan juga kita mewawancarai atau mencari sumber dari tokoh yang berotoritas seperti kiai, guru-guru, dan juga kita harus meneliti karya ilmiah tersebut, melakukan penelitian di sini kita harus mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Terus penelitian juga sebagai proses mencari kebenaran, dan umumnya ini dilakukan oleh akademisi atau peneliti yang mau membuat penulis karya ilmiah ataupun yang lainnya. Metode yang digunakan juga bermacam-macam, ada yang observasi, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui media publikasi dalam bentuk karya tulis ataupun yang lainnya, baik itu di share ke internet atau yang lainnya. Dan bentuk karya tulis di sini bermacam-macam, seperti makalah, artikel tugas yang dipublikasi, terus skripsi, biasanya untuk program S1, tesis, untuk program magister, dan disertasi, biasanya program doktor. Nah, kita juga harus menemukan ide untuk menulis, ide yang harus kita cari, itu mengamati kejadian sehari yang terjadi di masyarakat, di kawasan umum, di tempat umum, atau gimana. Terus juga kita harus
membaca tulisan, membaca sumber dari berbagai media, baik media cetak maupun media digital. Dan juga kita jangan lupa mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Diskusikan dengan teman, dosen, ataupun yang lainnya yang sekiranya dapat memberi masukan dengan diskusi kita. Dan juga kita harus memiliki keterampilan yang menulis supaya catatan kita, hasil kita dapat ditulis dengan baik, dengan yang benar, dengan paragraf yang baik. Dan juga jangan lupa dalam menulis karya ilmiah kita juga harus menyesuaikan ide pokoknya dan harus ada saling keterkaitan supaya tidak bingung dalam hal bab ataupun yang lainnya dan dapat mudah dipahami. Paragraf juga harus tersusun dan harus dikonsi dengan paragraf sebelumnya maupun setelahnya. Paragraf juga harus mendukung apa yang ditulis, relevan dan aktual, kalau bisa ya aktual. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan tentang minat bakat organisasi, ya mungkin kalau minat semua, tapi kalau misalkan mau ikut organisasi semua kan nggak mungkin. Jadi mungkin lebih ke beberapa organisasi supaya dapat membagi waktunya dengan baik. Mungkin nanti mau ikut HMJ maupun UKM kewirausahaan. Semoga saja dapat membagi waktunya supaya dapat ikut semua UKM organisasi yang ada di FEBI IAIN Pekalongan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya terangkan, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya, banyak kesalahan, dan mungkin materinya masih banyak yang belum pas dengan yang disampaikan oleh dosen. Saya mohon maaf karena ini hanya yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.